Ya, selamat pagi semuanya. Salam Indonesia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi kita bertemu di kegiatan Forpasi, Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Di sini dengan saya Hadohowan Satyalen Cimaremare sebagai pendiri Indonesia Forpasi. Dan kebetulan hari ini juga sebagai host di webinar kali ini. Kita kembali lagi ke webinar Diskusi Lestari seri ke-8 ya sekarang ya. Sudah seri ke-8. Dan kita sudah berada di penghujung penutupan acara Forpasi untuk diskusi lestari. Nah, kita rencananya waktu awal itu akan ada sekitar 8 sampai 10 webinar. Semoga nanti ada 1 atau 2 webinar lagi sebelum kita ke langkah berikutnya. Di sini saya ingin menyapa yang sudah hadir, luar biasa ini di sini udah meluangkan waktunya ya di saat liburan. Di sini kepada ada Praku, Horas, Praanju, ada Pak Gatot, terus ada tadi Pak Iwan ya, terus ada Jogi, Tiar Belinda, terus ada Kak Yuni, terus ini ada Mas Yuris ya dari Daur Ulang ID. Nah, ini kita untuk memulai webinar kita, ini juga sekaligus menyampaikan kalau di Forpasi kepada teman-teman yang baru bergabung, ini kita selalu bertujuan untuk kebermanfaatan kepada Republik Indonesia. Jadi sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, oke, berikut ada lagu Indonesia Raya sudah kita dengarkan. Di sini kita masih peserta yang tadi ya. Dan kalau misalnya dari peserta yang di sini ingin mengajak yang lainnya, tentu saja akan sangat baik sekali. Dan juga di sini Mas Wawan sebentar lagi sudah ready ya. Halo, Mas Wawan. Ini sebelum Ya, kita... selamat pagi Mas. Ya. Oh iya, selamat pagi Mas Wawan. Ini buat Ya. kasih Mas Wawan nanti akan memulai materinya. Tapi sebelumnya ini saya akan melakukan paparan umum dulu ya Mas ya. Oke. Saya mute ya Mas. Oke. Halo? Oke, siap. Saya coba melakukan paparan umum bentar kepada Sobat Forpasi. Oke. Di sini terutama buat yang baru bergabung. Jadi di sini
Saya mau menyampaikan latar belakang forum ini, situasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi situasinya, kesadaran kepedulian masyarakat terhadap isu sampah ini sangat minim. Padahal ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Dan komplikasinya yang membuat lebih parah lagi, karena rendah kesadaran, keberpihakan politik itu sangat rendah. Jadi bisa dilihat narasi, sistem, program, dan anggaran di isu ini sangat-sangat jarang dan sedikit di pemerintah pusat maupun daerah. Lalu kita sama-sama kedaruratan sampah yang terjadi di berbagai daerah. Di sini ada infografis dari Aliansi Zero Waste ya. Di sebelah kanan ini ada di capture dari IG, bahkan Juni sampai Oktober itu ada 38 kebakaran yang terjadi TPA. TPA itu adalah saya menyatakan sebagai tempat pembuangan akhir. Secara undang-undang itu tempat pemrosesan akhir sampah kita, tapi kenyataannya sebagian besar itu adalah tempat pembuangan akhir. Nah, darurat sampah terjadi dan juga belum ada produk aturan yang tajam. Saya menyatakan sebagai aturan yang tajam ya, beserta dengan penegakannya yang mengacu ke peningkatan manajemen persampahan. Artinya yang sudah ada sekarang itu sepertinya itu masih kurang yang sudah diundangkan dan sudah dibuat aturan-aturannya. Sehingga sekarang kita melakukan diskusi di sini menjadi resolusi untuk langkah awal supaya kita memiliki wadah bersama untuk mendiskusikan isu ini, lalu kita meningkatkan kesadaran dan kepedulian tentang isu sampah. Lalu kita himpun opininya dan keresahannya sehingga nanti ada sintesa yang dibawa ke ranah kebijakan publik. Nah, Forpasi seperti namanya adalah forum dan di sini wadah non partisan untuk berdiskusi dan menyuarakan pendapat dari seluruh pihak di Indonesia kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu sampah dalam menciptakan sistem yang lebih baik. Jadi di sini kegiatan kita sudah memiliki beberapa capaian. Jadi ini per November ya maksudnya ya. Jadi udah ada 373 anggota grup, tadi ada juga bertambah lagi. Ada diskusi aktif juga 1 sampai 2 per minggu. Lalu ada total 6 relawan termasuk saya juga yang direkrut dari Indo Relawan yang mensupport kegiatan ini di balik layar. Di Instagram kita sudah ada 127 follower organik dan sudah ada dokumentasi 7 seri webinar di YouTube dan partisipannya sebanyak 20 sampai 40 di hari libur. Itu yang spesial dari sini adalah bukan karena rapat atau memang karena tugas atau kerja ya, tapi memang karena kerelaannya untuk ikut kegiatan di Forpasi. Visi dan misi itu mewujudkan Indonesia Lestari dimulai dari isu lingkungan yang paling nyata di kehidupan masyarakat, yaitu isu sampah. Misinya kita bagikan konsep ini, nanti akan saya sampaikan apa itu konsep Indonesia Lestari, lalu meningkatkan kesadaran kepedulian publik dalam isu sampah dan lingkungan, sehingga menjadi bagian dari prioritas. Dan juga terakhir mendorong terbentuk kebijakan publik untuk meningkatkan sistem. Jadi tujuannya ya kita berdiskusi, kita himpun pertanyaannya, dan nanti ke depannya semoga ada tindakan konkret yang bisa menjadi bagian dari partisipasi publik. Nah, di sini saya ingin membagikan sebuah konsep, yaitu Indonesia Lestari adalah sebuah konsep nasionalisme lingkungan, yaitu bentuk kecintaan terhadap tanah air dan ibu pertiwi Indonesia demi kelangsungan generasi ke depan, dan diejawantakan dalam perbuatan nyata yang bertujuan untuk menjaga lingkungan berdasarkan nilai gotong royong yang sudah terkandung dalam urat nadi segenap warga negara Indonesia. Nah, di sini kita pasti dari latar belakang yang berbeda-beda dan semua punya kampung halaman. Di sini saya ambil salah satu foto dari kampung halaman saya, itu di Danau Toba. Saya membayangkan kita di kampung halaman masing-masing itu bisa dapat hidup dengan tenang, menikmati air yang bersih dan menghirup udara yang bersih karena kita berhasil menjaga lingkungan kita dimanapun kita berada. Dan untuk logo Forpasi sendiri mencerminkan apa yang menjadi Forpasi percayai. Di sini lingkaran kita fleksibel, cair, dan asertif. Hijau laut itu melambangkan warna lingkungan, tenang dan sikap positif optimis. Coklat melambangkan bumi, ruang aman dan kenyamanan. Dan abu-abu, moderasi, netralitas, dan non-partisan sebagai prinsip utama dari forum. Dan sang-saka merah putih melambangkan tujuan akhir kebermanfaatan Forpasi dengan visi Indonesia Lestari. Jadi sedikit lagi, ini profil dari saya, mungkin kita baru kenal di sini. Nama saya Hadohoan Satilan Simaremare, asalnya tadi dari Medan, Sumatera Utara. Pendidikan sempat di Medan, sempat di ITB, dan saya baru menyelesaikan di Lemhanas, di pemantapan nilai kebangsaan. Dan saya bekerja di beberapa non-profit dan sempat di institusi pemerintah. Dan akhir-akhir ini fokus di isu persampahan. Hobi itu ke alam, eksplorasi seni budaya kuliner, dan berdiskusi yang seperti kita lakukan sekarang. Dan salah satu karya kami di masa lalu adalah ada film Pulau Plastik yang sudah ada di Netflix.
Di situ kita bisa tonton atau misalnya buat sesi di tempatnya masing-masing mengenai kesadaran terhadap isu sampah plastik khususnya. Dan garis besar kegiatan Forpasi sendiri ada 3. Sekarang kita sudah berada di penghujung diskusi lestari, yaitu ada rangkaian webinar sehingga publik memahami dan peduli isu sampah dengan konsep Indonesia Lestari. Kedepan kita jahit narasinya, kita akan sebentar lagi menjahit ini, menyiapkan tip inti, dan kita siapkan apa saja sih poin kebijakan yang kita pelajari selama ini yang akan kita antar nanti. Dan terakhir kita tanya kawal untuk audiensi dan dengar ke calon pemimpin negeri untuk proses pembuatan kebijakan. Ya, jadi demikian untuk paparan umum dari saya. Dan di sini kita sudah kayaknya peserta udah makin semangat ya untuk memulai. Nah, di sini ada kita kedatangan dari Ibu Enci. Selamat pagi, Ibu Enci, Ibu Sri Bebasari. Ketemu lagi Ibu di sini. Ini salah satu pakar di persampahan. Pagi, Selamat Ibu. pagi, maaf ya saya tidak buka kamera dulu ya. Ya Bu, tidak apa Bu. Kita lanjut untuk berbagi bersama Bu ya. Oke. Siap, baik. Sekarang sudah saatnya kita masuk ke materi dari narasumber kita. Di sini saya ingin menunjukkan sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah melihat ini ada di Instagram ya asalnya. Ini komunitas nol sampah dan berada di Surabaya. Ini luar biasa gerakan-gerakannya di kota Surabaya. Dan di sini sebagai foundernya ada nanti Mas Wawan. Dan di sini sudah banyak sekali gerakannya ya, pasti di Surabaya ini luar biasa. Dan sebagai bagian dari Aliansi Zero Waste untuk fokus bagaimana kita bisa mengurangi sampah dari sumber. Nah, bisa dicek Instagramnya di Nol Sampah, dan nanti detailnya akan dibagikan ke Mas Wawan. Mungkin saya sapa dulu Mas Wawan. Halo Mas, silakan Mas. Selamat pagi, saya bisa share screen sendiri atau gimana Mas? Ya, saya bisa sharingkan Mas ya. Oh ya, oke, makasih Mas. Ya. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, senang ketemu teman-teman di sini. Ya. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini sebenarnya lebih pada apa yang memang jadi tujuan utama dari gerakan kami di Nol Sampah, yaitu kami berdiri 21 Februari 2009 saat pertama kali Hari Peduli Sampah dideklarasikan di Surabaya. Nah, kami memang sejak awal berdiri memang lebih fokus kepada upaya-upaya pengurangan sebenarnya. Karena biasanya kalau kita bicara sampah, orang cenderung akan ngomong daur ulang. Padahal faktanya memang angka daur ulang sampah di Indonesia sangat minim. Nanti mungkin kita bisa lihat. Lanjut aja, Mas. Ya. Ini faktanya, ini kayaknya nggak usah terlalu detail. Jadi memang terus lanjut, nggak apa-apa. Cuman ini ada yang menarik sebenarnya, ada beberapa data nyebutin, saya ngasih gambaran misalnya khusus sampah plastik, dari tahun-tahun terus meningkat misalnya, dari sisi presentasi ya. Kalau jumlah pasti ya, karena jumlah penduduk pasti tambah. Kalau tahun 88 di Surabaya, ini satu contoh di Surabaya aja, sampah plastiknya hanya 5,6%. Kemudian tahun 2010 jadi 12,4%. Dan terakhir 2020 yang dipublikasikan tahun 2021 itu angkanya sudah mencapai 22%. Ini fakta yang memang yang harus kita perhatikan. Terus lanjut. Ini beberapa data dari memang menunjukkan bukan hanya di Surabaya ternyata memang sampah plastik terus meningkat dari tahun ke tahun dari 11 sekarang 17. Jadi rata-rata sekarang kalau kita lihat angka data yang ada di sistem informasi KLHK itu sampah plastik di tiap kabupaten kota rata-rata sekitar 17 sampai 20%. Lanjut ya. Ini satu contoh riset terakhir dari teman-teman ITS sebenarnya, yaitu tentang jenis sampah plastik apa sih yang paling banyak. Ada dua, ada yang dicek di TPA, kemudian ada yang dicek yang di lingkungan, yang kebuang ke lingkungan. Jadi dari sebagian besar sampah plastik di Surabaya itu ternyata yang paling banyak memang masih kresek. Kemudian yang cenderung terus meningkat belakangan ini adalah alat makan sekali pakai. Padahal dulu biasanya botol-botol minuman itu yang tinggi dan kemasan saset itu biasanya tinggi. Tapi belakangan ini kemudian
ada yang menarik ternyata, ada dua, yaitu alat makan sekali pakai dan sanitari produknya itu biasanya popok dan pembalut. Ya, lanjut. Ini beberapa data aja. Ini sebenarnya angka-angka agak lama, pasti sudah berubah. 38% lebih produk plastik kita ternyata memang untuk kemasan-kemasan sekali pakai. Kemudian kantong kresek bisa terus meningkat walaupun sudah mulai banyak daerah yang sudah mulai melakukan pembatasan, dan botol air kemasan juga meningkat, sedotan juga terus meningkat pemakaian. Ya. Faktanya tapi seperti ini, dari data teman-teman di SWI ternyata hanya 7% yang bisa didaur ulang, 69% akan berakhir di TPA. Dan yang menarik sebenarnya 24% tidak terkelola, dan itu artinya akan masuk ke lingkungan, bisa mencemari atau bisa menjadi masalah di lingkungan, baik di darat maupun di air. Ya, lanjut. Ini beberapa contoh aja fakta yang sampah-sampah kita bocor ke lingkungan, jadi masih ada kebiasaan sungai itu jadi tempat pembuangan sampah terpanjang. Yang tahun 2014 kita ingat di ini foto di Citarum yang sebelah kanan ini, di daerah sekitar Cikapundung. Kemudian yang sebelah kiri foto 2016-2018 ada dua kejadian sebenarnya, tapi ini data ini 2016 di Sidoarjo. Jadi ada satu sungai di Sidoarjo yang kemudian ketika sampahnya nyantol di jembatan penyeberangan, dia akan menumpuk seperti ini. Ya, lanjut. Ini ada beberapa riset, ada satu riset nunjukin bahwa ternyata memang sungai-sungai besar di Jawa terbukti memang menyumbang sampah plastik masuk ke laut. Jadi misalnya kayak Citarum, kemudian kayak Bengawan Solo. Ini penelitiannya di Bengawan Solo, Serayu, Sungai Progo, dan Brantas sebenarnya. Jadi yang terbanyak dari studi dari WRI ini ternyata memang sampah plastik yang paling banyak masuk berasal dari sungai Brantas. Jadi ada sekitar 38.900 ton per tahun. Ini data-data ini. Terus ada beberapa penelitian dari KKLHK menyebutkan bahwa memang banyak sampah menumpuk di sepanjang das Ciliwung, dan ternyata 80% dari sampah yang menumpuk di das Ciliwung itu akan masuk ke laut, akan masuk ke sungai dan mencemari laut. Ya, lanjut. Ini kalau kita lihat data di Semalam cuma satu aja. Kalau kita lihat data kalau di musim angin barat di Pantai Kuta, Legian, Seminyak, kondisinya seperti ini sih. Awalnya teman-teman di Bali menyatakan bahwa ini sampah-sampah ini bukan dari Bali. Karena memang ditemukan beberapa topi, beberapa kaos, seragam, itu berasal dari Jawa dan bahkan ada dari Sumatera. Tapi ketika ada satu riset yang dilakukan oleh teman-teman di Udayana, menunjukkan bahwa ada sekitar belasan titik kebocoran sampah dari daratan Bali yang masuk ke pantai-pantai di Bali sebenarnya. Lanjut, ya. Ini Surabaya, pantai timur Surabaya. Kalau kita lihat memang pantai timur Surabaya kondisinya hutan mangrove-nya bisa seperti ini. Jadi kita tidak melihat lagi lumpur atau pasir atau apa, tapi hutan-hutan mangrove-nya akarnya menjerat sampah-sampah plastik dan jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Ini data lama, jadi nyebutin memang kita penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia, 3,2 juta ton, walaupun kemudian ada riset dilakukan oleh Bappenas, angkanya separuh dari itu. Lanjut. Terus, ini data dari teman-teman Greenpeace nyebutin jutaan satwa mati karena terjerat atau menelan sampah plastik. Yuk, lanjut aja. Agak cepat nggak apa-apa kalau ini gambar ini terjerat. Jadi yang unik pilih saja, biasanya hanya ringnya botol, hanya tali, hanya apa, kemudian bisa berdampak terhadap satwa. Ya, lanjut. Terus ini ring botol, terus ini sedotan. Nah ini tutup botol bisa mengganti keong untuk sebagai rumahnya keong. Ya, ini sepele, ini hanya tutup pensel. Ini video sebenarnya. Video ketika seorang bule
menyelam di mana antara pulau kecil antara Sumbawa sama Lombok, dan dia lihat kuda laut ketika ada arus bawah, kuda lautnya bisa mencari pegangan dan nemunya cotton bud. Faktanya memang kalau saya dan beberapa teman sempat melakukan clean up di beberapa titik di Lombok, memang ternyata sampah yang paling banyak yang ditemukan di pantai di Lombok itu ternyata sedotan dan cotton bud. Ya, ini seperti ini faktanya. Terus, nah ini foto yang menarik tahun 2013, saya masih ingat Menteri Pariwisata saat itu, Bu Maria Pangastu, harus keliling ke Eropa dan Amerika untuk membuat tenang wisatawan karena ribuan orang batal ke Bali gara-gara foto ini viral. Walaupun viralnya mungkin tidak sejaman seperti sekarang yang memang media sosial luar biasa, tapi foto ini ternyata cukup membuat terganggu pariwisata di Bali. Ya, kita masih ingat juga kejadian berikutnya, lanjut ya. Yang ini, ya ini kejadian 3 Maret 2018 ketika ada bule melihat parimanta di Nusa Penida. Ternyata yang dia temukan adalah sampah plastik, tapi uniknya 2 minggu kemudian tim dari pariwisata Bali turun ke lapangan untuk ngecek, sampahnya sudah nggak ada. Jadi kita memang kalau sudah masuk ke laut, kita nggak tahu kemana arah sampah itu dan pasti dampaknya seperti itu. Lanjut. Ini beberapa fakta nemukan kemasan-kemasan yang usianya yang dipakai tahun 70-an, tahun 80-an, tapi ketika dilakukan clean up tahun 2000-an, 2018, 2019 masih ditemukan dalam kondisi utuh di beberapa pantai di Indonesia. Ya, ini fakta beberapa, lanjut saja. Saat itu memang orang masih belum ngomong tentang mikroplastik yang besar, yang kecil banget. Atau sekarang orang cenderung lihatnya nanoplastik. Nah, ternyata 90% burung kita ketahuan makan plastik karena ternyata sampah plastik yang masuk ke laut dan terbuang ke alam itu sebagian besar ada sampah-sampah untuk kemasan makanan dan minuman yang membuat daya tarik tersendiri bagi mereka. Ya, lanjut. Ini kejadian 2012 di Surabaya. Jerapah di kebun binatang Surabaya mati. Saat itu memang ada konflik di internal di kebun binatang Surabaya, kemudian dilakukanlah otopsi. Ternyata di dalam lambungnya jerapah, satu-satunya jerapah di kebun binatang ini, ditemukan kotoran bercampur kantong plastik sekitar 20 kiloan. Ya. Ini tahun 2018 ke 2019 di Wakatobi, paus sperma ternyata mati ketika dibedah, ternyata isinya sampah plastik, bahkan ada sandal jepit. Ya, lanjut. Kalau ini agak menarik sebenarnya, kenapa? Karena penelitian teman-teman Ekoton itu menemukan, kami dengan teman-teman Ekoton kalian terlibat dalam sensus ikan di Kali Berantas. Awalnya kami hanya ingin tahu jenisnya, kemudian belakangan ketika kami ingin tahu jenis kelaminnya, ternyata agak aneh. 84% ikan di Kali Berantas itu betina. Itu sesuatu yang aneh, karena biasanya kalau ikan itu biasanya 50% jantan, 50% betina. Itu baru bisa stabil keberlanjutan spesiesnya. Kami melihat ternyata kalau ikan foto yang sebelah kiri ini kelihatan sekali ada perbedaan antara jantan dan betina. Kalau yang betina dia ada tanda bulat di bawah saluran pembuangannya. Kemudian kalau laki yang jantan itu dia tidak ada tanda bulat, tapi dia ada semacam sirip di bawahnya. Nah, faktanya ternyata yang menarik, ternyata 25% ikan betina yang ada di Kali Berantas itu ternyata ketika dibedah organ dalamnya justru jantan. Jadi secara struktur dari luar kelihatan betina, tapi strukturnya dalam dugaan kami bukan ini terjadi juga di beberapa negara lain. Salah satu penyebabnya adalah pencemaran plastik yang diduga adalah BPA. Bisa juga karena deterjen, bisa juga karena pencemaran lainnya sebenarnya. Memang butuh kajian detail yang mendalam untuk ini. Ya, lanjut. Tapi kita sudah menemukan fakta seperti ini ya. Penelitian beriringan dan penelitian tersebut kemudian kami menemukan, teman-teman Ekoton kemudian menemukan adanya di lambungnya ikan sungai di Kali Berantas tidak hanya ada mikroplastik, tapi juga yang menarik adalah ada gel popok yang memang ikut dimakan oleh ikan. Ya, lanjut.
Hanya ini beberapa bahwa kita sudah mulai ingat dengan mikroplastik, terus dulu mungkin mikroplastiknya agak kecil, agak besar. Kita tahu mikroplastik itu sumber memang dari plastik kecil-kecil, plastik yang kemudian hancurnya di kecil, tapi ada juga yang sekarang belakangan lagi mulai meningkat, yaitu adalah mikroplastik yang memang untuk mikrobit, yang biasanya untuk kosmetik, pasta gigi atau sabun atau deterjen. Ini dulu. Kalau dulu biasanya kalau orang lulur itu biasanya eh, butiran yang dipakai biasanya kalau nggak kopi, tepung atau apa sejenis barang-barang alami. Tapi kalau belakangan ini kita pakai mikrobit, dan itu ternyata berbahaya juga. Lanjut. Ini fakta tentang mikroplastik. Lanjut aja, sudah banyak yang menemukan, bahkan kalau dulu hanya di ikan, belakangan ini lanjut nggak apa, sudah mulai ditemukan di manusia. Teman-teman Ekoton pernah meminta teman-teman aktivis di seluruh Indonesia ngirimin fesesnya. Ketika ditemukan ternyata memang sebagian besar memang ada mikroplastiknya. Lanjut. Sudah mulai ukuran kecil. Kalau dulu hanya kita lihat dalam feses, sekarang ternyata ditemukan dalam darah. Bahkan belakangan ditemukan bahwa mikroplastik atau disebut nanoplastik ini sudah ditemukan dalam ASI yang bisa nular ke anak, bisa nurun ke anak-anaknya. Lanjut. Ya, terus saja nggak apa-apa, dampaknya bisa seperti ini, mengganggu sistem hormonal, terus pasti akan mengganggu sistem kekebalan tubuh kalau mikroplastik bagi manusia. Terus lanjut. Tadi terus apa? Ini satu contoh beberapa riset menyebutkan bahwa ada 3 jenis paling enggak yang perlu kita perhatikan dari plastik, yaitu platisher. Biasanya platisher ini biasanya dipakai untuk pelemas plastik yang biasanya pada jenis-jenis plastik PET, biasanya PET atau jenis HDPE dipakai. Kemudian kalau yang bisphenol A-nya biasanya pada jenis-jenis plastik yang agak keras, yang biasanya plastik-plastik kalau dalam plastik biasanya kode nomor 7 biasanya. Terus kalau stearin ini pada styrofoam, plastik jenis polisterin. Styrofoam ini merek sebenarnya, tapi pada stearin ini akan ada pada polisterin. Lanjut ya. Seperti ini dampaknya, beberapa riset dibutuhkan. Lanjut aja, nggak apa-apa. Di dalam botol-botol PET ternyata ada jenis zat yang namanya antimon, yang memang sayangnya zat ini tidak jadi bagian dari standar untuk menentukan pengukuran untuk ada tata lingkungan. Kalau BPA sudah ada standarnya, jadi harus minimal sekian. Nah, kalau yang jenis-jenis antimon ini memang belum dimasukkan dalam standar itu, sehingga masih aman-aman aja bagi orang-orang yang mengemas produknya dengan PET, karena memang belum ada aturannya. Jadi agak susah ini nanti ketika kita bilang antimon berbahaya dan segalanya, tapi justru di standar kita nggak ada sama sekali. Nah, ini yang memang proses panjang bagaimana supaya jenis platisher ini bisa jadi bagian dari jadi tidak hanya BPA sebenarnya. Lanjut. Ini menunjukkan bahwa platisher tadi ada riset seorang profesor di UNER, Pak Windarmanto namanya. Beliau menemukan bahwa bayi tidak cacat pada bayi bisa disebabkan oleh platisher dari plastik sebenarnya. Lanjut. Ini sekedar ini aja, kalau BPA kalau kita pakai lama dan panas maka risiko terpapar lebih besar lagi ya. Lanjut, ini mungkin bahaya dari plastik. Ini kalau 2007, 2009, 2008 kita masih impor plastik kresek dari Cina, kadang makanya kualitasnya agak bagus kadang, mohon maaf. Tapi belakangan ketika Cina kemudian menutup semua pabrik kantong plastik tipisnya, maka Indonesia mulai panik dan muncullah industri-industri rumahan yang tidak jelas standarnya, sehingga kemudian tahun 2009 BPOM melakukan riset dan kajian terhadap kresek yang memang tiba-tiba berubah warna, tiba-tiba jadi bentuknya tidak nyaman dan segalanya. Ternyata ketika dicek ternyata bahan bakunya bekas kemasan-kemasan deterjen, bekas kemasan limbah B3, bahkan yang mana ada bekas kemasan pestisida yang dipakai untuk kemudian, dan beberapa jenis kemudian diketahui memakai
pewarna-pewarna tekstil, dan ini sangat berbahaya ketika memang itu terkontaminasi ke makanan dan minuman. Lanjut. Ini styrofoam, pasti kalau sudah styrofoam kita tahu sangat berbahaya sterilnya. Lanjut aja. Popok juga gitu. Popok ini tidak hanya membuat ruam pada bayi, tapi ada penelitian anak-anak pekerja di Batam, itu ketika anak-anaknya dititipkan di penitipan dari pagi sampai sore, popoknya tidak pernah diganti. Akibatnya ketika dewasa, anak perempuan dari anak-anak pekerja itu rentan infeksi kantung kemih. Kemudian ada riset lagi yang dilakukan di beberapa negara nyebutin ketika popok ini dipakai untuk sering dipakai lebih dari 2-3 jam tanpa diganti, tanpa proses, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan testis sehingga nanti kalau dewasa si bayi laki-laki ini mudah mandul karena spermanya tidak aktif, terus spermanya berkurang. Lanjut. Ini fakta daur ulang, kita sangat minim. Tapi angka-angka ini memang bervariasi, tapi angka yang kami lihat rata-rata di bawah 15% yang khusus untuk sampah plastik ya, daur ulang sampah plastiknya. Di Amerika misalnya botol air kemasan ya bisa didaur ulang hanya 27,5, 27,2. Di Indonesia berapa? Lanjut Mas. Di Indonesia dari data-data Adopi sebenarnya sekitar 50% botol PET yang bisa daur ulang, tapi itu hanya botol PET, tapi jenis-jenis plastik lainnya tidak bisa. Fakta lain misalnya kita lihat daur ulang yang dilakukan misalnya oleh Unilever, misalnya saya harus nyebut, mereka pakai mesin Krasov-nya dan itu tidak jalan. Padahal awalnya mereka punya target 3 ton per hari, tapi faktanya pengumpulan sampah plastik yang bisa dikumpulkan ternyata 3 ton itu butuh waktu 3 minggu, bahkan hampir 1 bulan. Kemudian yang menarik lagi ternyata dari sampah plastik kemasan yang mereka kumpulkan, ternyata tidak semuanya bisa didaur ulang oleh mesin Krasov-nya. Kenapa? Karena ternyata sampah plastik kita, sampah kemasan saset itu, ada yang menggunakan metalis, ada yang menggunakan foil. Nah, mesin Krasov ini tidak mampu untuk mengolah yang jenis-jenis foil. Foil ini biasanya dibakar biasanya. Kalau kita main ke Jombang, ada satu desa di Sumobito, itu hampir semua rumah di situ mengumpulkan sampah-sampah saset yang foil, jenis foil, tapi kemudian mereka bakar dan diambil ngumpulnya. Jadi kita bisa lihat kalau polusi yang terjadi di daerah itu sangat parah sekali. Tapi rata-rata kalau yang di Sumobito ini yang mereka olah bukan sampah pasca konsumsi, tapi adalah sampah-sampah foil yang reject. Jadi mereka ngambil dari pabrik, kadang seminggu bisa dari sekian 25 orang yang mengolah di sana, seminggu mereka harus bisa ngambil 10-15 ton dari pabrik yang reject sebenarnya. Ini fakta menunjukkan bahwa memang angka daur ulang kita memang sangat rendah. Lanjut ya. Memang beda kayak gini, memang tadi saya cerita yang sama dengan kresek misalnya. Kresek itu kalau kresek konvensional bisa daur ulang, sekarang belakangan ini lagi terus meningkat, tapi kalau kemudian itu bercampur dengan kresek ukso yang dipakai oleh beberapa perusahaan yang kemudian diklaim ramah lingkungan, justru tidak bisa bersamaan untuk bisa didaur ulang. Karena jenis okso ini pasti akan tenggelam dan jenis plastik konvensional pasti akan naik ke atas. Padahal sistem kita tidak bisa menampung dua-duanya. Sistem daur ulang kita biasanya diambil yang sisi yang ngambang, kemudian yang bawahnya pasti akan kebuang. Akibatnya ya memang terjadi seperti itu. Memang jenis plastik kita ini sangat bermacam-macam sebenarnya di kemasan misalnya. Dia namanya saset, tapi sasetnya bisa metalis, sasetnya bisa foil, tapi bisa juga jenis plastiknya berbeda. Ada yang jenis plastik lapis atasnya itu adalah jenis PP, ada jenis PET dan ada jenis LDPE sebenarnya. Jadi berbeda jenis plastiknya. Nah, ini yang buat sebenarnya menjadi masalah serius ketika akan didaur ulang. Kemudian yang kedua, kenapa kendala daur ulang ini rendah? Itu kita tahu pabrik-pabrik daur ulang itu adanya di Jawa. Jawanya pun terkonsentrasi, misalnya kalau Jawa Barat di Kerawang, kemudian Bekasi, ada sebagian di Tangerang. Kalau di
Banten di Tangerang, kemudian kalau di Jawa Tengah biasanya terkonsentrasi daerah-daerah sekitar Sragen, Solo. Kemudian kalau Jawa Timur biasanya ada di Pasuruan, Surabaya, dan Mojokerto dan Sidoarjo. Nah, ketika teman-teman dari luar Jawa atau dari daerah lain untuk ngirim, ini butuh subsidi yang besar misalnya, butuh biaya yang sangat besar misalnya. Ada cerita misalnya satu bank sampah dari Lombok harus mengirim sampah plastik ke Surabaya. Dia butuh ongkos yang sangat mahal, tapi ketika sampai di Surabaya, ternyata pabrik menolak barang mereka atau harganya turun jauh. Mereka mengembalikan ke Lombok nggak mungkin, jadi terpaksa dijual dengan harga yang sangat merugikan mereka. Ini yang terjadi, fakta yang terjadi di beberapa industri daur ulang. Lanjut ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kami terus lanjut bahwa selalu mengajak untuk memahami bahwa 3R, lanjut aja nggak apa-apa. 3R itu adalah pengurangan, guna ulang, kemudian daur ulang. Ini adalah urutan prioritas. Jadi seharusnya yang kita lakukan pertama adalah yang kurangin, kemudian kalau ada sampah bagaimana kita bisa guna ulang atau pakai ulang, kemudian baru kita mikirin daur ulang. Nah ini kan agak berbeda. Biasanya kalau saya tanya masyarakat tentang sampah, mereka langsung berpikir bagaimana mendaur ulangnya. Dan kita tahu tadi proses daur ulang kita memang bukan hal yang mudah. Itu masih, saya kasih contoh lain misalnya, ada satu mesin di Lombok itu ada mesin pirolisis mengolah minyak jadi mengolah plastik jadi minyak. Kapasitasnya sehari 1 ton. Akhirnya mereka kerjasama dengan pemerintah provinsi ngajak bank sampah ngumpulin sampah-sampah plastik. Kemudian ketika terkumpul, mereka beli dengan harga 1.000 sampai 1.500. Dalam proses ternyata minyak yang dihasilkan tidak seperti yang mereka inginkan. Kemudian akhirnya terkendala lah sehingga bak sampah yang sudah mengumpulkan 10, 15 ton, 20 ton itu nggak ngambil sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman melihat media sosial di Lombok itu ribut teman-teman bank sampah ini karena mereka mengumpul di beberapa bank sampah atau pelapak itu sudah terkumpul sampah semua sampah jenis plastik itu yang yang jumlahnya bisa 10 sampai 15 ton. Dan itu nggak terambil sampai sekarang. Solar yang dihasilkan ternyata tidak seperti yang diharapkan yang bisa dijual ke publik. Kalau kami lihat kendalanya sebenarnya sederhana. Jadi kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu penggiat pirolisis di Blitar misalnya. Dia bilang walaupun bapak ini hanya seorang lulusan SD, tapi dia bilang sebenarnya sederhana katanya. Kalau ada foil, maka proses pemanasannya tidak akan maksimal. Sehingga ketika pemanasan tidak akan maksimal, dia tidak akan menghasilkan minyak yang benar karena suhunya sudah turun di dalam foil dan jenis PET nggak bisa masuk di situ. Padahal kita tahu kalau kemudian kemasan ini dimasukkan kemasan karena yang dikumpulkan di NTB itu semua plastik bahasanya. Jadi dia seolah-olah jadi pahlawan yang ngomong semua plastik karena memang mohon maaf pihak-pihak yang mengelola di Lombok itu ternyata memang backgroundnya bukan orang-orang yang paham tentang proses-proses kimiawi dan segalanya, tapi mereka adalah wisatawan, pelaku bisnis wisata yang kemudian tertarik bagaimana mengatasi masalah-masalah sampah. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita tahu kan kalau misalnya kemasan tadi aja Unilever lakukan itu kan ngumpulnya ternyata ada foil, ada metalis. Kemudian kita ngelihat misalnya beberapa plastik kemasan itu ada yang pakai PP dan ada yang pakai PET. Nah ini ternyata berdampak sekali. Karena kemudian ketika saya bandingkan yang pirolisis ini dengan yang di Blitar maupun yang di Banjarnegara, hasilnya mereka bagus. Kenapa? Karena mereka memang memilah jenis plastik yang masuk ke dalam mesin pirolisisnya. Jadi kuncinya memang tetap milah. Lanjut, mungkin agak cepat ya Bapak. Ya. Oke, ini kami selalu mengingatkan tentang jenis-jenis plastik karena ternyata tidak semua plastik aman untuk kemasan makanan minuman. Lanjut. Ini tujuan kami pakai ini supaya apa? Supaya nyadarin orang bahwa ternyata tidak semua plastik aman dan tidak semua plastik bisa dipakai berulang kali.
Ini sederhana, kalau jenis 1, 2 sekali pakai, 3 dan 6 tidak pernah direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Tapi faktanya nomor 6 ini mulai banyak sekarang. Alat-alat makan sekali pakai, sendok, garpu, piring itu rata-rata dari nomor 6. Dan mereka ngomong aman-aman aja. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari beberapa riset, sebenarnya dari beberapa referensi, sebenarnya jenis nomor 6 ini tidak pernah direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Nomor 45, 6, 45 dan 7 ini memang bisa dipakai berulang kali, tapi khusus untuk 4 dan 7 tidak pernah tidak boleh dipakai dengan menggunakan dipanaskan misalnya. Tapi faktanya nomor 7 botol susu bayi masih banyak ibu-ibu yang merebus botolnya, dan ini dampaknya sangat fatal sebenarnya. Sederhana aja sebenarnya kan, kalau plastik dipanaskan di suhu 150 derajat sudah bisa jadi minyak, ya bisa jadi ada masalah ketika memang kita ngerebus botol susu bayi yang jenis PET, jenis nomor 7 ini. Lanjut, ya. Ini kami dan teman-teman, beberapa teman di Aliansi Jurnalis Indonesia termasuk terus mendorong ini. Kami tidak hanya mengajak mereka untuk membuat, tapi kami juga mendampingi mereka untuk membuat dan melakukan monitoring terhadap mereka dan mendampingi ketika harus bikin contoh-contoh di beberapa daerah sebenarnya. Ini yang terus kami lakukan karena menurut kami memang pembatasan ini memang penting dilakukan karena tadi kemampuan daur ulang kita, kemudian jenis sampah plastik kita yang beragam dan segalanya. Lanjut, ya. Ini sudah mulai gambaran aja Surabaya, tapi memang belum semuanya plastik sekali pakai. Surabaya misalnya hanya kresek, tapi kayak kalau kita bandingkan dengan Jombang misalnya, dia juga kresek, sedotan dan styrofoam. Ada yang hanya berlaku di pasar modern, kemudian pasar tradisional belum, dan segalanya. Ya, ini yang beberapa contoh peraturan pembatasan yang dilakukan oleh beberapa daerah. Lanjut. Saya ingin menyampaikan beberapa fakta bahwa monitoring yang dilakukan oleh teman-teman GIDKP yang sekarang berubah di Diet Plastik Indonesia, memang upaya-upaya ketika ada peraturan ini ternyata memang mau menurunkan sampah plastik yang yang ada. Lanjut. Ini di Bali sama di Jakarta sama. Terus ini contoh di Banjarmasin, misalnya Banjarmasin ini memang walaupun kota pertama yang punya peraturan itu adalah Bandung, tapi kota pertama yang menerapkan pembatasan plastik sekali pakai ini adalah Banjarmasin dengan beberapa tokoh luar biasa di desanya, dan mereka ngelibatin masyarakat dan kearifan lokal yang ada di sana. Lanjut. Ya. Bali juga ada penurunan, Bogor juga ada penurunan. Memang belum terlalu signifikan, tapi ada penurunan yang dilakukan. Terus lanjut. Kami selalu seperti ini, ngajak bikin gerakan-gerakan bawa botol minum sendiri. Terus ini kita lakukan di sekolah, di kampung. Kami jadi saat ini dampingin beberapa kampung-kampung. Kami juga sering mendorong pemerintah daerah untuk membuat keran minum sekali pakai yang bisa keran minum yang bisa langsung diminum. Ini yang beberapa daerah Surabaya sudah mulai cenderung membuat itu, beberapa daerah sudah mulai mencontoh untuk membuat itu di beberapa fasilitas umum. Ya, lanjut. Khusus di sekolah kami biasanya bikin gerakan-gerakan makan bersama, kemudian mereka bawa bekal sendiri, bawa tempat makan minum sendiri. Kemudian pasti akan ada selalu gerakan untuk makan dihabiskan. Kenapa? Karena 54% sampah di Surabaya dan Jawa Timur itu adalah 50% di Jawa Timur itu adalah sampah makanan. Jadi kami terus mendorong itu, jadi ada gerakan makan dihabiskan dan segalanya. Terus lanjut dengan bawa bekal dan tempat makan sendiri. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang ini di sekolah maupun di kampus harusnya dilakukan karena sudah ada permen, sudah ada instruksi Menteri Pendidikan sebenarnya untuk bagaimana mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lanjut. Ini mulai banyak yang dilakukan. Lanjut, nggak apa-apa. Kemudian yang gerakan-gerakan yang sekarang mulai muncul itu adalah gerakan guna ulang. Kalau menurut teman-teman dari Diet Plastik Indonesia yang awalnya dulu GIDKP, itu adalah ada 3 contoh. Ada setidaknya ada 4 model gerakan guna ulang, yaitu pengisian ulang di rumah, pengisian ulang saat berpergian, pengembalian di rumah, pengembalian saat berpergian. Di Bali, di Bandung, Jakarta sudah mulai masif ini, dan sudah muncul beberapa komunitas-komunitas yang menggerakkan ini, dan menurut kami memang ini akan jadi terus berkembang karena
ketika bicara pelarangan, ketika bicara pembatasan, orang selalu berpikir alternatifnya apa. Nah, kalau kita nggak boleh pakai, misalnya contohnya nggak boleh pakai alat makan sekali, pakai alternatifnya apa? Ya udah pakai yang bisa dipakai berulang kali sebenarnya. Gimana saya ada yang sistemnya sewa, kayak teman-teman di Bali, mereka menyewakan alat makan sekali, alat makan yang bisa dipakai berulang kalinya untuk pesta-pesta tertentu misalnya. Dan ini lumayan mulai jadi bisnis baru menurut kami ke depan akan seperti ini. Terus lanjut. Ini sudah mulai muncul startup bahkan toko-toko sebenarnya. Kami sempat ketemu dengan teman-teman di Unilever, mereka memang ada mimpi mereka untuk membuat refill stasiun ini, tapi sayangnya kami menyayangkan mereka belum melakukan sesuatu yang serius. Kenapa yang serius? Karena mereka tidak berinvestasi untuk ini. Kalau mereka serius, seharusnya mereka berinvestasi ini. Sebenarnya ini di Surabaya jalan, di beberapa bank sampah, sekarang bank sampah di Surabaya jualan produknya Unilever dengan sistem guna ulang ini. Jadi orang siapapun datang bisa beli setengah liter, bisa beli 1 liter. Dan sekarang mulai muncul di Surabaya sebenarnya ada toko-toko refill, toko-toko isi ulang untuk sabun, untuk deterjen dan untuk cairan pel ini sudah mulai. Nah, teman-teman di siklus ini sempat ada masalah karena memang peraturan kita memang belum mendukung. Nah, ini yang sedang Aliansi Zero Waste Indonesia sedang melakukan advokasi ke BPOM dan Kementerian Perdagangan bagaimana supaya memang aturan-aturannya tidak menghambat gerakan-gerakan refill atau guna ulang ini. Terus lanjut. Karena memang aturannya sangat tidak bersahabat dengan gerakan-gerakan. Kami mencoba membuat beberapa contoh-contoh aja, misalnya ketika kami bikin contoh contoh pasar, misalnya pasar tanpa kantong plastik, kita coba riset. Satu contoh misalnya di pasar Citraland ini di Surabaya itu ada sekitar 154 pedagang. Kami coba hitung, ternyata pemakaian kantong plastiknya yang besar itu bisa sampai 3.700. Terus yang besar sekitar 1.900 sekian, lebih 470-an. Yang kecil dan sedang itu 3.000-an. Nah, ketika kami hitung dengan beberapa menghitung berapa uang yang mereka keluarkan, ternyata mereka kaget juga. 7 juta sehari mereka keluarkan untuk beli kantong plastik. Ketika kita paparkan itu, beberapa teman-teman pasar, pedagang mulai berpikir bagaimana supaya mereka memang menyediakan tas-tas guna ulang dengan macam-macam model. Ada yang kalau orangnya bawa tas guna ulang, dia akan ngasih bonus, ya tidak diskon, tapi bonus bisa 1 potong tempe, 1 potong tahu. Dan menarik sebenarnya dengan, saya agak menarik dengan kearifan-kearifan lokal yang terjadi seperti ini sebenarnya. Jadi itu yang mereka lakukan. Ya, terus lanjut. Nah, ini yang harus kita jadi perhatian, itu adalah Permen LH 75 2019, bahwa memang sudah ada pembatasan. Jadi per 1 Januari 2030 sedotan nggak boleh ada, kresek nggak boleh ada, botol air kemasan nggak boleh di bawah 1 liter, saset nggak boleh di bawah 50 miligram atau 50 mililiter. Jadi memang ini yang sudah ada aturan ini. Nah, ini sebenarnya harus dituangkan oleh produsen dalam peta jalan. Kami sedang berusaha untuk bagaimana mendapatkan peta jalan ini. Tapi teman-teman di KLHK merasa ini ada unsur rahasia perusahaan. Nah, ini yang memang agak susah kami mendapatkannya. Jadi dari ribuan produsen di Indonesia saat ini yang sudah mengirimkan peta jalan mungkin di bawah 50-an, 30-an data terakhir. Padahal ini harus berlaku 2030. Jadi 1 Januari 2030 harus punya mereka. Harus kemana sampahnya, siapa yang dikurangin berapa, yang dikelola berapa, dan segalanya. Ini dasar kenapa kemudian berpikir bahwa guna ulang, pengurangan memang harus kita lakukan, karena memang sudah ada aturan yang mengatur itu. Terus lanjut. Ini beberapa model ya, terus aja nggak apa-apa. Kewajiban produsen memang harus. Nah, makanya sebenarnya ini peran teman-teman bank sampah sangat penting nanti. Nah, ini yang saya khawatir, keterbatasan teman-teman bank sampah yang sebenarnya melakukan upaya pemilahan dari sumber, itu media untuk pemilahan dari sumber, itu tidak maksimal dan bahkan bisa jadi nanti mereka hanya jadi objek aja. Ini yang harus perlu diperhatikan. Jadi
Kami saat ini lagi mencoba satu model yang mengumpulkan teman-teman bank sampah, kemudian kami berdayakan mereka bikin satu forum, bagaimana supaya mereka memang benar-benar memilah sampah detail dari rumah, kemudian sehingga nanti ketika dijual ke lapak atau dijual ke produsen atau bisa dengan harga yang jauh lebih tinggi. Karena ini yang justru mendukung daur ulang. Satu contoh misalnya, Danone misalnya, dia punya program botol to botol, tapi dia kesulitan untuk mendapat botol yang bisa dijadikan botol lagi. Kenapa? Karena ternyata ketika botol jenis PET itu kemudian terpapar minyak, terpapar teh, terpapar kopi, dia tidak akan bisa lagi dipakai untuk botol, diubah jadi botol PET lagi yang bisa dipakai lagi. Ini yang jadi masalah. Nah, berarti kan kuncinya sebenarnya adalah pemilahan dari sumber, dan kelembagaan yang bisa mendukung itu adalah bank sampah. Sayang, pemerintah kita belum terlalu memperhatikan hal itu, dan mereka lebih cenderung bank sampah ini adalah gerakan-gerakan bisnis yang padahal sebenarnya itu bisa kalau didorong sebagai gerakan sosial untuk menguatkan pemilahan, itu akan lebih bagus daripada berpikir bagaimana membisniskan mereka dengan sementara kemampuan mereka sangat terbatas. Lanjut ya. Ini mungkin alasan kenapa menjawab judul tadi guna ulang, karena memang jumlah sampah terus meningkat, daur ulang plastik rendah, pasti sampah plastik berbahaya terhadap lingkungan dan mencemari, dan terbukti memang banyak bukti tadi berbahaya bagi kesehatan. Satu contoh misalnya botol PET air kemasan, tidak pernah ada sosialisasi yang jelas. Padahal kalau botol PET jenis PET ini kalau terpapar matahari, maka partisernya gampang lepas, dan itu berbahaya untuk kesehatan kita. Tapi kita juga nggak bisa ribut nggak bisa menggugat produsen, karena memang partiser ini bukan jadi bagian dari aturan aturan untuk menjerat orang-orang. Berdampak buruk terhadap perekonomian. Satu contoh misalnya Bali, kenapa Bali sekarang punya gerakan masif tentang pembatasan plastik sekali pakai? Sebenarnya ada riset yang dilakukan oleh teman-teman di Udayana misalnya, tapi tidak banyak yang publikasikan. Saya kebetulan ketemu dengan beberapa teman itu dalam satu kegiatan penyusunan kawasan strategis pariwisata nasional di Bali, Nusa Dua, dan Sanur, Nusa Dua, dan Kuta. Itu risetnya mereka sederhana ternyata. Jadi ternyata wisatawan yang ke Bali sekarang, dulu kalau wisatawan ke Bali minimal mereka adalah seminggu. 3 hari mereka akan melihat budaya, 4 hari mereka akan ke laut. Bisa terbalik, bisa 4-3 hari. Pokoknya setengahnya, separuhnya mereka akan di laut, separuhnya akan di budaya, ngelihat keliling-keliling pemandangan, budaya, dan segala. Tapi fakta yang terjadi sekarang, ternyata mereka ke Bali hanya untuk melihat budaya dan melihat kondisi di daratan. Lalu lautnya kemana? Awalnya mereka sempat pindah ke Nusa Penida, tapi belakangan ketika tahun 2018 terjadi hal itu, banyak wisatawan sekarang yang geser ke Lombok, bahkan ada yang sudah mulai ke Labuan Bajo. Makanya jangan kaget kalau kita lihat kapal-kapal pesiar dari Nusa Penida, dari Sanur itu banyak yang langsung ke Gili Air, ke Gili Ketapang, atau ke Gili di Gili Meno dan segalanya di Lombok. Bahkan angka penerbangan dari Bali ke Labuan Bajo itu tinggi, sehingga kalau teman-teman mau ke Bali dari Bali ke Lombok sama Bali ke Labuan Bajo itu lebih murah dari Bali ke Labuan Bajo. Harganya bisa separuhnya. Ini karena memang angkanya memang sekarang udah mulai banyak orang yang biasa. Itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini tadi terakhir sudah ada peraturan tadi. Oke, makasih. Mungkin dari saya. Makasih. Ya. Wah, siap, luar biasa sekali nih pemaparannya dari Mas Wawan. Waduh, ini buat hadirin boleh kita kasih jempol dulu nih ke Mas Wawan, ini luar biasa. Itu komprehensif sekali tadi ya. Banyak aspek yang udah dibahas ternyata dari tim Nol Sampah, dari apa yang terjadi di Surabaya, sampai ke level peraturan ya, itu bersama dengan Aliansi Zero Waste juga. Nah, ini tadi ada banyak sekali sebenarnya materi yang itu bisa kita gali lagi lebih dalam, tapi tentu saja sesi ini tidak akan cukup karena ya setiap isu itu pasti ada diskusi yang lebih tajam ataupun riset-riset yang dibutuhkan. Nah, ini untuk mempersingkat waktu dan sekaligus masih ada Mas Wawannya dari Sobat Forpasi di sini
saya ingin sapa juga yang udah datang. Terima kasih ada nih Pak Gatot, Kak Hesti, ada Nur Rahma ini dari Batam, Kak Nurdiah nih, Britania, ada Mbak Rati, ada Kak Rina, terus ada Kak Yuni juga. Jika ada pertanyaan mengenai materi kepada Mas Wawan, mungkin di sini Sobat Korpasi silakan untuk bisa langsung memaparkan pertanyaannya atau di chat juga bisa. Ya, mungkin silakan bagi yang ada pertanyaan atau ingin berdiskusi. Ya, mungkin sembari menunggu ya. Jadi mungkin kita sambil diskusi sedikit. Nah, ini Mas Wawan. Jadi tadi di saat tadi ada artinya kita mencoba mengurangi kemasan sekali pakai dan juga saya dulu belajar di Pulau Plastik dan lain-lain. Artinya udah ada kondisi sekarang kita mau menuju ke sistem baru. Kira-kira bagaimana ya menurut Mas Wawan di sini? Kalau dari masyarakat kan artinya udah bahasan farmasi sebelumnya itu udah membudaya ya menggunakan produk pakai ulang, dan juga tentu saja dalam industri kemasan sendiri udah ada nilai keekonomian. Bagaimana ya cara terbaik ya Mas untuk memberitahukan ke masyarakat ya sehingga ini bisa sama-sama sadar dan mengubah sistemnya yang menjadi lebih keberlanjutan. Seperti itu mungkin Mas ya. Iya, jadi kalau kami biasanya kan melakukan edukasi, advokasi, kampanye ya. Tapi sebenarnya lebih banyak ke pendampingan, model-model pendampingan gitu. Nah, ada 3 hal yang biasanya selalu kami paparkan. Pertama, misalnya paparkan tentang bahwa ternyata sampah-sampah plastik ini, plastik misalnya, plastik alat makan sekali pakai atau plastik sekali pakai ini ternyata berbahaya terhadap lingkungan. Jadi kami biasanya nampilin foto atau video-video yang serem-serem. Tadi ada beberapa foto tentang yang, tapi biasanya bisa jadi di beberapa kalangan bisa jadi bahan leluconan. Tapi kami memanfaatkan itu untuk kemudian masuk bahwa ternyata memang hal yang sekecil, misalnya hanya ringnya botol air kemasannya bisa berdampak sampai burung seperti itu misalnya. Atau bat misalnya hanya bisa sampai masuk ubur-ubur dan segalanya kan sederhana sebenarnya. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya bahwa sampah plastik yang sekali pakai, yang terutama sekali pakai, yang kita buang, yang kita tidak kelola dengan baik, ini bisa berdampak terhadap lingkungan. Nah, biasanya kalau itu tidak mempan, kami nakutin bahwa ini berbahaya terhadap kesehatan, nakutin terhadap, memang berbahaya terhadap kesehatan. Kadang faktanya kami juga, mohon maaf, kami juga ngajak mereka ke lapangan. Jadi kami di Nol Sampah ada biasanya ada kegiatan namanya mulung sampah di mangrove. Sebenarnya kami paham ketika kami bersih-bersih hutan mangrove nggak mungkin sampah itu pasti hilang dan pasti akan datang lagi ketika pasang datang. Nah, biasanya kami datang ngajak mereka kemudian memaparkan tentang kondisi terkini di mangrove seperti apa, sampahnya seperti apa. Kalau mereka orang-orang yang peduli, mereka orang yang punya empati terhadap lingkungan, itu sangat cepat sekali mereka paham. Oh iya, satu contoh misalnya kami sempat mendorong Pemkot Surabaya misalnya, mengajak kampung-kampung yang sudah mengolah sampah di Surabaya, tapi mereka masih optimis sekali bahwa apa yang mereka lakukan nggak ada apa sudah bagus dan istilahnya sudah cukup mereka aja. Tapi kami ingin mengajak mereka untuk mengajak kampung-kampung di sekitarnya. Ini kita bawa mereka ke TPA Benowo. Sehari sampah yang masuk TPA Benowo itu 1.700 ton, 1.500 sampai 1.700 ton. Begitu nyampe sana mereka kaget, nggak nyangka. Karena mereka mikir di kampung mereka sudah ngolah sampah, sudah nggak banyak sampah, paling ada residu 30-40%. Tapi begitu mereka lihat tumpukan sampahnya 30-50 meter, mereka kaget nggak kan. Baru dari situ kami masuk, ayo kita lakukan, ayo kita hitung, ayo kita ajak mereka untuk mengajak kampung-kampung lain supaya melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ini yang cara yang kami lakukan. Kemudian yang ketiga, kami bisa ngajak hitung-hitung ekonomi. Memang kalau kita galon tadi misalnya, memang kita butuh investasi untuk beli tumbler misalnya. Tapi ketika kita bandingkan harga air galon dengan botol air kemasan misalnya, itu bisa jauh berbeda sebenarnya. Selisihnya jauh. Jadi kita hemat. Biasanya itu untuk anak-anak sekolah,
orang tuanya kadang langsung paham. Kalau ibu-ibu misalnya di komite sekolah itu, ibu-ibu yang kita ketemukan, kita ngajak mereka bagaimana membiasakan untuk bawa tumbler, kemudian komite menyediakan galon yang bisa diminum anak-anaknya tiap hari. Kalau misalnya kita ajak hitung sederhana misalnya, kalau sehari mereka harus beli 3.500, 25 hari mereka sudah harus mengeluarkan sekian banyak. Tapi ketika mereka urunan ternyata tidak lebih dari 20.000 untuk bisa anaknya minum sepuasnya di sekolah. Sederhana cara-cara yang kita itu kan ekonomi kasarannya seperti itu. Pendekatan itu yang kita lakukan sebenarnya. 3 hal itu. Ya. Iya, Mas. Ini artinya upaya udah banyak sekali ya Mas ya yang dilakukan ya. Dan di sini pasti seakan kita berkompetisi ataupun menghadapi masyarakat ya, dan juga pada saat yang bersamaan pemerintah dan sektor swasta juga terus berproses. Ini makanya menjadi satu keresahan juga bagi Forpasi ini Mas Wawan, karena sampai kapan kita seperti ini ya, kayak gitu. Kalau nggak kita sama-sama keroyokan di isu ini, takutnya tadi semua yang diinginkan oleh kayak pemerintah ataupun Kementerian LHK itu bisa takutnya nggak tercapai. Oh iya, ini juga ada titip pertanyaan dari Anjusi Mare-Mare, Praku. Ini kebetulan dititipkan melalui Japri. Untuk masyarakat asing sendiri yang berkunjung di Bali, edukasi apa saja yang sudah dilakukan saat mereka pertama kali mendarat di kawasan Bali. Nah, ini mungkin nggak spesifik ke Mas Wawan, tapi tadi udah disampaikan juga oleh Mas Wawan ya, kalau dari Bali sebenarnya udah itu yang masih udah banyak gerakannya sebenarnya, udah banyak gerakan. Sudah ada peraturan sebenarnya, sudah ada peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Gerakan dan juga advokasi itu sangat aktif ya, dari PPLH misalnya ya, PPLH dan juga banyak turis-turis yang dia kan gerah ya lihat sampah itu, dia langsung viralkan. Dan itu sebenarnya kalau untuk pengalaman yang kebetulan saya di Bali juga menjadi was-wasnya para pelaku. Dan juga yang update terakhir dari Kemenparekraf, jadi informasi ke yang belum join kemarin, itu udah ada dari Menteri Pariwisata sebenarnya kebijakan untuk tourism levy. Jadi kalau di saat ada turis internasional terutama, ada dia harus bayar sekian untuk biaya ongkos lingkungan sebenarnya. Dan itu termasuk pengelolaan sampah. Jadi itu ya Pranju ya, semoga menjawab. Mungkin ada yang mau ditambahkan ini Mas Wawan, karena kalau melihat dari gerakan zero waste ini yang pangsa pasarnya itu adalah sebenarnya yang masyarakat yang udah lebih sadar ya. Baiknya bagaimana Mas ya untuk mendorong ini khususnya di kawasan pariwisata, karena kita punya hipotesa kawasan pariwisata itu yang menjadi potensi timbulan yang bahkan jauh lebih besar dari kota-kota seperti itu Mas. Ya, saya sepakat sih kalau pariwisata. Saya kebetulan dulu sempat mendorong bagaimana dalam konsep dokumen kawasan strategis nasional untuk kawasan pariwisata. Pariwisata itu zamannya Bu Maria Pangestu, untuk isu sampah ini jadi isu-isu tersendiri yang bisa mendorong. Tapi saya nggak tahu perkembangan setelah itu karena ketika menteri ganti pasti berubah. Tapi saat ini kami lagi 1 tahun ini lagi coba mau mendampingi teman-teman yang ada di Gili Lombok. Karena kebetulan saya memang sering pulang ke Lombok, jadi kami coba masuk. Awal-awalnya kami coba survei di 3 gili di Lombok. Gili Indah, kalau bahasanya ada Gili Trawangan, ada Gili Air, ada Gili Menok. Ternyata di Gili Trawangan misalnya, itu sampah bisa 12 sampai 20 ton sehari. Sangat banyak sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Sampahnya hanya ditumpuk. Makanya sempat terbakar kan Bapak. Padahal pemerintah sudah membangun fasilitas yang namanya TPST, bukan TPS 3R lagi, TPST. Dengan dana sekitar hampir 12 miliaran. Karena konflik kepentingan di Gili Trawangan itu, akhirnya sampah itu tidak pernah dikelola di TPST yang sudah selesai pada 2018 lalu. Itu yang terjadi. Akhirnya sekarang sampah hanya ditumpuk dan masalah. Kemudian kami masuk ke gili lain, karena kalau kami ingin masuk di Gili Trawangan, ternyata ada banyak pihak yang sudah bermain. Mereka tetap menarik ngambil sampah tiap hari dari hotel-hotel, dari restoran, dari homestay. Itu mereka ngambil, dan orang-orang penghasil sampah, kelompok penghasil atau perusahaan penghasil sampah ini bayar. Ada yang 200.000, ada yang 6 juta bahkan untuk hotel-hotel besar.
Jadi duitnya bisa ratusan juta sebenarnya. Nah, ternyata mereka kasihkan, mereka hanya cukup mengambil tapi tidak perlu mengolah. Menumpuklah sampah-sampah itu. Padahal sudah dibangun oleh pemerintah, ini sering jadi masalah serius. Nah, kami lagi mencoba di Gili Air dengan beberapa komunitas yang ada di sana, dengan beberapa teman-teman di hotel dan pengelola homestay. Mereka sepakat, ayo kita mulai dengan pengolahan sampah organik, kemudian kita mulai bikin gerakan pengurangan dan guna ulang. 3 hal itu yang kami dorong, karena ternyata sampah yang mereka hasilkan saat ini, mereka buang ke TPA dan harus nyebrang, dan butuh biaya yang besar. Kalau semakin hari jumlah wisatawan terus bertambah, berarti biaya yang mereka harus keluarkan juga semakin banyak. Nah, ini yang harus ditegaskan oleh pemahaman-pemahaman mereka. Jadi sekarang udah mulai kami masuk pelan-pelan ke teman-teman pelaku pariwisata bagaimana untuk mendorong itu sebenarnya. Karena kalau nanti terjadi masalah sampah seperti yang terjadi di Bali sebenarnya, ini akan jadi masalah serius. Dulu kalau kita ke Bali, kita bisa istilah snorkeling ringan di Sanur misalnya. Kita nyelam di Sanur, masih kita bisa lihat terumbu-terumbu karang kecil dengan di daerah pantai yang ada ikannya dan segalanya. Sekarang jangan harap bisa. Kita lihat itu di Sanur. Nah, ini yang mungkin harus terus dirubah. Lombok juga bisa seperti itu, karena beberapa kali kami snorkeling di beberapa gili yang ada di Lombok sudah mulai kelihatan sebenarnya dampak-dampak itu yang harus diwaspadai. Nah, sekali lagi, biasanya kadang kalau teman-teman pelaku pariwisata ini, ketika kita bicara ekonomi kerugian akan mereka akan mau, mereka akan mau dan berpikir untuk itu. Memang yang Gili Trawangan agak-agak berbeda. Jadi sebenarnya ini yang terjadi. Nah, kalau saya sebenarnya sempat main ke teman-teman yang ada di Pantai Tiga Warna, senang di Malang Selatan. Kalau kita main ke Pantai Tiga Warna, ketika kita masuk gerbang, kita akan diperiksa. Kita bawa apa aja, dicatat. Sekecil apapun. Jadi ketika kami bawa misalnya 3 vitamin misalnya, satu bungkus obat Decolgen misalnya, itu dicatat. Sedotan berapa, air kemasan berapa, makanan apa aja dicatat. Ketika pulang, kita diperiksa lagi. Nah, harus sesuai dengan catatan tadi. Kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi, misalnya kita bawa misalnya teh kotak misalnya, bawa pulang, kemasannya harus dibawa pulang. Karena kalau enggak, kita akan diminta untuk ngambil lagi ke dalam atau kita kena denda. Itu jalan di teman-teman Pantai Tiga Warna di Malang Selatan. Nah, ini mungkin jadi contoh-contoh yang bisa dilakukan sebenarnya, karena di Filipina belakangan juga mulai mereka menerapkan hal-hal seperti itu. Jadi masuk kawasan, kemudian dibatasin, kemudian dicatat apa yang dibawa dan segalanya. Pola yang lain pernah dilakukan oleh teman-teman di Rinjani misalnya. Orang yang bawa turun sampah bayar, tapi ternyata memang sangat tidak edukatif juga sebenarnya hal-hal seperti itu. Kita kadang ada hal-hal yang punya keinginan, tapi kita tidak melakukan kajian detail dulu apa sih yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan. Itu mungkin yang paling penting sebenarnya. Ya, makasih Mas. Siap Mas. Oke, ini pas nih panjang umur nih, ada salah satu pelaku dari pariwisata. Ini ada Mas Yofi ya dari Otorita Borobudur. Ya, salam join Mas. Ketemu lagi di sini. Ini kita tadi udah membahas sedikit bagaimana apalagi di daerah kawasan pariwisata itu memiliki potensi besar bagi sampah, dan idealnya bisa ada sistem untuk men-track data bagaimana nanti si pengunjung itu bisa bertanggung jawab atas sampahnya, dan juga tourism levy yang bisa dipakai untuk mengelola sampahnya dari sumbernya. Itu ya mungkin ya. Terus di sini saya dijapri sama Kak Yuni, izin bertanya terkait perizinan. Setahu saya sebagai pengumpul dan pemanfaat diperlukan izin khusus dari Pertek dari KLHK. Bagaimana cara menavigasi dari tata aturan ini ya? Apakah sampah non B3 tidak perlu mengurus Pertek? Karena beberapa kali kegiatan dari penghasil limbah meminta kelengkapan izin. Terima kasih. Mungkin dari Mas Wawan ada perspektif Mas mengenai perizinan-perizinan yang harus dipersiapkan di saat berkaitan dengan sampah non B3, Mas?
Iya, kalau saya tahu di KLHK, tapi itu cukup di daerah, karena kewenangannya kan di kabupaten kota. Kayak Surabaya misalnya, mereka punya perwali khusus mengatur bagaimana aturan kalau jadi lapak, kalau jadi apa istilahnya tanda petik pelapak atau jadi pengepul gitu kan. Ada aturannya, ada aturan main yang memang harus daftar, harus apa dan segalanya. Tapi kalau yang sampai ke KLHK biasanya B3 atau sampah-sampah medis biasanya. Memang bisa seperti itu. Tapi setahu saya memang pengalaman saya kalau yang di Surabaya misalnya tidak sampai seperti itu. Nah, saya memang tapi teman-teman juga mestinya bisa belajar tentang apa? Tentang izin ini dan minta ke DLH kota kabupaten bisa coba bisa dia bahwa perusahaannya terdaftar sebagai apa pengambil apa pengolah sampah dan segalanya. Kalau misalnya di Surabaya misalnya ada aturan di perdanya bahwa mereka yang mengelola sampah lebih dari sekian ton dia akan harus mengurus izin dan segalanya. Sama dengan ketika dia, nah di Surabaya itu agak menarik gini. Jadi kalau sampah-sampah kawasan seperti hotel, mall, kampus dan segalanya itu tidak boleh tidak boleh dibuang ke TPS atau tidak boleh diambil oleh petugas dari dinas. Jadi itu tanggung jawab dari si pelaku penghasil sampah. Nah, bagaimana dia membuang atau mengolah itu membuang ke TPA dan segalanya, dia harus bisa dia buang sendiri, kemudian dia ngurus izin ke DLH atau dia pakai pihak ketiga, perusahaan-perusahaan misalnya, yang bagaimana mengurus izin dan segalanya, kemudian nanti baru dia kalau di Surabaya dia harus bayaran, tetap harus bayar tipping fee, ada aturan main yang diatur. Jadi sekali lagi kalau tentang aturan tentang sampah yang non B3 ini sebenarnya setahu saya izinnya cukup di daerah, nggak usah harus sampai ke KLHK sebenarnya. Bisa ditanyakan di kabupaten kota karena tergantung kabupaten kota itu bisa diatur di perda atau diatur di peraturan bupati atau peraturan wali kota. Tapi kebanyakan ada perda tapi peraturan pelaksananya yang nggak ada. Jadi sebenarnya masih longgar-longgar aja sebenarnya. Ya. Siap. Terima kasih Mas Wawan, ini semoga menjawab ya Kak Yuni. Oke, karena kita sudah di ujung acara, ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dititipkan di formulir yang sudah saya letakkan di chat. Dan ini sebagai penutup, ini saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih Mas Wawan udah berbagi, ini banyak sekali insight-nya. Ya. Dan ini untuk Mas Wawan, biasanya di Forpasi kita ada cindera mata, Mas. Oke. Karena kita ya apa-apa nih. Ini saya coba bacakan pantun ya Mas ya. Oke, makasih. Makan timun pakai bakwan. Enak rasanya dengan sambal terasi. Oh, Matur mantap. nuwun Mas Wawan. Semoga gerakannya Wih, menginspirasi anak negeri. amin. Makasih. Ya. Oke. Jadi ini Mas ya, nanti ini Ya. saya kirimkan ke Mas Siap, Wawan ya. siap. Makasih ya. Ya, Oke, menarik, menarik. kita bisa bersilaturahmi Mas Wawan kalau misalnya Ya, di sini ada sobat Forpasi atau saya ke Surabaya, ya. kita bisa ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Ya, bisa, siap. Ya, dari sini agar menjadi silaturahmi bersama karena di sini kita memiliki visi yang sama untuk menyelesaikan masalah sampah di Ya. Indonesia. Oke, baik. Jadi demikian sesi webinar Diskusi Lestari pada hari ini. Sekali lagi terima kasih semua yang sudah gabung dan nanti untuk rekaman bagi yang tadi masuk di tengah bisa didapatkan di channel YouTube kita, nanti akan kami bagikan. Dan juga sebagai pengumuman, karena kita ke depannya ada sedikit lagi webinar, ada 1 atau 2 lagi. Jadi nanti kita stay tune di grup WA ataupun di sosmed Forpasi, dan juga di sini kita akan mempersiapkan sebuah kegiatan dan bila lancar itu di bulan Desember ataupun di bulan Januari, bertempat kemungkinan besar itu ada di Jakarta secara offline. Nanti kita akan sampaikan detail-detail kegiatan sehingga ada aksi konkret yang bisa kita lakukan setelah melakukan diskusi ini. Ya, terima kasih atas kesediaannya hari ini. Sekali lagi yang sudah bergabung, saya sampaikan terima kasih banyak. Nanti bisa dibagikan ke semua jejaringnya kegiatan kita. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Lestari. Terima kasih semua.
Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih Bang Adoan. Terima kasih. Terima kasih Mas. Izin Terima kasih. pamit. Ya. teman-teman.